Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Salam. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Judul perikopnya oleh LAI diberi judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Tuhan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah dinyatakan dan ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini tidak ada seorang pun yang ingin mengalami masalah di dalam kehidupannya. Karena dengan masalah itu pasti akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik, mendatangkan kekacauan, mendatangkan ketidaknyamanan, mendatangkan putus asa di dalam menghadapinya, mendatangkan ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau masalah yang dihadapi itu tidak kunjung selesai, seperti yang sekarang ini sedang dihadapi oleh bangsa kita Indonesia, di mana pandemi virus corona sejak ada di Indonesia mulai bulan Maret sampai hari ini belum bisa teratasi dengan baik. Ya, bahkan mereka yang terkonfirmasi terkena virus corona boleh dikatakan belum turun. Jumlahnya masih cukup banyak. Bukan saja mendatangkan sakit, tetapi
juga dampak dari pandemi virus corona ini yang justru dirasakan oleh, boleh dikatakan seluruh ya, masyarakat rakyat Indonesia. Bagaimana tidak rakyat Indonesia tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, bekerja harus dari rumah, belajar harus dari rumah, ibadah juga harus dari rumah. Mulai bulan Maret sampai sekarang, ya kalau dirasakan sudah jenuh. Maka ketika mulai diterapkan hidup dengan new normal, ini merupakan satu hal yang sebetulnya bisa mengubah satu kehidupan yang selama ini harus dari rumah, kemudian bisa beraktivitas kembali sekalipun harus masih menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun bagi sebagian orang dianggap bahwa ini adalah hidup menuju satu keadaan yang normal, artinya bebas seperti yang dulu-dulu. Ya, padahal bukan seperti itu. Kenapa mereka melakukan itu? Ya karena sudah 3 bulan harus dari rumah semuanya, sehingga bahkan yang seharusnya mereka bisa bekerja, kemudian dirumahkan, di PHK, pendapatan menurun, ya kemudian perekonomian keluarga menjadi lesu dan lain sebagainya. Masalah demi masalah bisa silih berganti datang di dalam kehidupan umat manusia, tidak kecuali demikian juga dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Baik masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah usaha, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun tadi saya katakan yang menghendaki masalah demi masalah ini terjadi. Toh jikalau ini harus terjadi, maka pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita menyikapi, kita menanggapi terhadap masalah yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan manusia, termasuk juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan belajar dari peristiwa ini. Ada prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari, bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang ada, bagaimana kita bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah yang terjadi, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Pada waktu itu di pesta perkawinan yang ada di Kana, dikatakan ada kekurangan anggur. Kekurangan anggur di dalam satu pesta di Timur Tengah itu adalah satu hal yang sangat-sangat menjadi masalah, sebab anggur adalah merupakan hidangan yang utama. Kalau sesuatu yang utama terjadi kekurangan, maka itu menjadi masalah, bisa mengecewakan, bisa memalukan,
ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika masalah itu terjadi? Yang pertama, ketika Ibu Tuhan Yesus, yaitu Ibu Maria, mengetahui bahwa dalam pesta itu kekurangan anggur, maka yang dilakukan Ibu Maria adalah datang kepada Tuhan Yesus. Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus? Padahal pada waktu itu Tuhan Yesus belum menyatakan kemuliaannya. Tuhan Yesus belum menyatakan keilahiannya. Sebab dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-11 bahwa hal itu dibuat Tuhan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Tanda-tanda keilahian Tuhan Yesus pada waktu itu di dalam kitab Yohanes ini dinyatakan belum pernah diadakan oleh Tuhan Yesus. Baru pertama kali ketika terjadi di pesta perkawinan di Kana itu. Artinya bahwa sebelum-sebelumnya belum. Ya. Tetapi kenapa Ibu Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan mereka kekurangan anggur? Karena sebagai seorang ibu, dia tahu persis siapa Yesus itu. Dari apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, ya, 30 tahun sebelum terjadi peristiwa di Kana ini, di mana malaikat Tuhan telah memberitahukan kepada Ibu Maria bahwa anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah. Artinya bahwa Ibu Maria tahu persis, sekalipun belum ada tanda-tanda yang dinyatakan melalui kehidupan Yesus pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dia sanggup untuk menyatakan keajaiban-keajaiban. Oleh sebab itu, dia datang kepada Tuhan Yesus. Ibu Yesus, orang-orang yang bertanggung jawab pada waktu itu, ya tidak kebingungan, ya, anggurnya habis, harus cari kemana, beli di mana, ya dan lain sebagainya, tidak. Tapi yang pertama adalah datang kepada Tuhan Yesus. Ini adalah satu prinsip di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Di posisi yang seperti apa Tuhan Yesus kita tempatkan di dalam setiap kehidupan kita? Di mana kita menempatkan Tuhan Yesus? Seringkali Tuhan kita jadikan alternatif, solusi yang terakhir. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, yang ada di pikiran kita adalah bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, cari pertolongan ke sana, cari pertolongan ke sini, sesuai dengan akal pikiran kita. Sehingga ketika semua sudah mentok, tidak ada jalan keluar, barulah kemudian ingat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan,
Tuhan menjadi solusi yang terakhir. Tuhan menjadi alternatif yang terakhir. Ini yang seringkali terjadi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ibu Maria, Ibu Tuhan Yesus, ketika ada masalah, kekurangan anggur pada waktu itu, ia segera datang kepada Tuhan dan mengungkapkan apa yang terjadi pada waktu itu. Ketika Yosafat harus tiba-tiba menghadapi Bani Moab, sepasukan tentara Meonim, Bani Amon yang tiba-tiba menyerang. Kalau kita membaca di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 20, dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa Yosafat tidak kemudian mengumpulkan tentaranya, menyusun strategi bagaimana menghadapi musuh-musuhnya, kemudian mengumpulkan semua persenjataan yang ada dan kemudian menggerakkan pasukannya untuk menghadapi musuh-musuhnya pada waktu tidak. Tapi di dalam ayat yang ketiga dari 2 Tawarikh pasal 20, firman Tuhan mengatakan, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang pertama yang dilakukan adalah datang kepada Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Mengajak seluruh rakyatnya, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, ayo kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosafat. Ketika perempuan Kanaan yang anaknya menderita karena kerasukan setan, dia juga datang kepada Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ketika seorang perwira yang hambanya sakit, sekalipun dia seorang perwira, tetapi dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Yang pertama kali dilakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan tantangan, dengan persoalan, sudahkah kita yang pertama kali yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi penolong kita, karena Tuhanlah yang selalu ada bagi kita semua, karena Tuhanlah yang bisa memberikan jalan keluar bagi kita semua. Kalau pada waktu itu Ibu Tuhan Yesus sama sekali belum tahu seperti apa Tuhan Yesus itu sesungguhnya. Karena tanda-tanda ajaib pun belum dilihat, belum didengar. Tapi bagi kita, pada zaman anugerah ini, kita bisa belajar di dalam setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya. Bahkan kita sendiri mungkin sudah seringkali mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Mari kita pegang prinsip ini. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya penolong kita.
Tuhanlah satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar bagi kita. Itu yang dilakukan oleh Ibu Maria pada waktu itu. Kemudian yang kedua, ketika masalah persoalan datang dalam setiap kehidupan kita, bukan saja kita datang kepada Tuhan, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan pasti akan bisa menolong. Percaya kepada Tuhan, bukan saja percaya, naruh iman, tetapi juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Ketika Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, mereka kekurangan anggur. Dan Tuhan Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Seolah-olah bahwa Tuhan ingin mengatakan, saat ini aku belum bisa melakukan apa-apa. Seolah-olah Tuhan mengatakan, aku tidak bisa menolong. Tetapi sekalipun demikian, Ibu Maria tetap percaya bahwa Tuhan pasti bertindak, bahwa Tuhan pasti akan menolong. Dan imannya itu diwujudkan ketika dia berkata kepada para pelayan-pelayan, apa saja yang dia katakan, lakukanlah itu. Apa saja yang dia firmankan, turutilah itu, taatilah itu. Dan itu yang terjadi. Ketika kemudian Tuhan Yesus melihat iman dari Ibu Maria, melihat masalah yang terjadi, kita sangat percaya bahwa Tuhan bukan saja melihat, mengerti apa yang terjadi, tapi Tuhan juga empati, bukan saja simpati tapi empati, ya. Karena kasihnya ingin menolong apa yang terjadi pada waktu itu. Maka kemudian memerintahkan kepada para pelayan-pelayan, ya isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Ya. Maka diisilah tempayan-tempayan, dan para pelayan-pelayan sudah dipesan apa saja yang dikatakan, lakukanlah itu. Ya, sekalipun seolah-olah tidak sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Tempayan-tempayan yang biasanya untuk pembasuhan kaki ketika tamu-tamu ingin masuk. Tamunya sudah masuk semua, ya, tapi kok menyuruh mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Karena percaya mereka mengisi saja, manut saja, taat saja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika mereka setelah penuh tempayan-tempayan itu suruh mencedok dan kemudian membawa kepada pemimpin pesta, mereka nurut saja. Mereka nurut saja. Namanya taat kepada perintah itu tidak lagi memikirkan akibat-akibat apa yang nanti akan terjadi. Pokoknya nurut saja. Kalau itu dari Tuhan, nurut saja. Apapun yang terjadi, nurut saja. Ini yang perlu. Percaya dan taat
percaya dan taat. Tidak perlu memikirkan akibat-akibatnya. Oh, kalau memikirkan akibatnya disuruh membawa kepada pemimpin pesta. Kalau tahu itu adalah air dari tempayan yang biasanya dipakai untuk pembasuhan kaki, ya, pasti akan dimarahi dan lain sebagainya. Tapi nurut, ya, lebih taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita percaya dan taat, itu adalah bagian yang tidak mungkin, tidak harus kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Naaman seorang panglima tentara yang sakit kusta. Ketika diberitahu ada seorang hamba Allah yang bisa menyembuhkan, dia datang kepada Elisa. Dan oleh Elisa dikatakan, mandilah kamu di sungai Yordan 7 kali. Pada waktu itu Naaman marah-marah. Kenapa harus mandi di sungai Yordan? Tidak adakah sungai yang lebih baik? Tapi toh akhirnya dia nurut, taat. Dan akhirnya mengalami mujizat Tuhan. 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan. Dia diperintahkan, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Dia nurut saja. Tidak memperhatikan akibat nanti kalau datang kepada imam, oh pasti akan dimarahi bahkan dibuang. Tidak. Dia lebih taat kepada perintah yang daripada Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus gagal di dalam menjala ikan, ketika Tuhan Yesus berkata, pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Ya, dia nurut saja apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak memperhatikan keadaan, situasi, pengalaman. Kalau sudah seperti ini, tidak mungkin ada ikan yang ada di permukaan laut, dan tidak. Tapi dia lebih taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Cara-cara Tuhan dengan ajaib, luar biasa Tuhan nyatakan. Sehingga masalah demi masalah yang terjadi bisa diurai, bisa diselesaikan, ada jalan keluarnya. Ada satu kisah, ada seorang ibu dengan satu anaknya. Anaknya ini pada saatnya untuk membayar uang sekolah. Nah, ibunya ini hanya bekerja sebagai penjual tempe. Kemudian ibu ini berpikir dan berkata kepada anaknya, ya, kita berdua supaya nanti tempenya bisa laku, sehingga uangnya bisa disisihkan untuk bayar sekolahmu. Nah, rupanya tempe yang biasa dijual di pasar tidak semuanya bisa laku. Sebagian ada yang tidak laku, diharapkan besok bisa dijual lagi. Mungkin ada yang butuh tempe yang sudah apa istilahnya, tempe gosok gitu ya, untuk masak masakan-masakan yang membutuhkan itu. Ternyata juga tidak ada yang beli. Dia tetap mestinya harus buat lagi, karena untuk menjadi tempe dele itu harus diproses
paling tidak 2 kali 24 jam baru menjadi tempe jadi siap untuk dimasak. Nah, rupanya beberapa hari dibuat tidak laku. Kemudian dia berdoa, Tuhan bagaimana ini? Saya harus membayar uang sekolah anak saya, sementara tempe-tempe ini tidak laku. Tapi dia dalam hatinya terdorong, buat lagi. Dan akhirnya dia berkata kepada Tuhan, ini yang terakhir. Sebab setelah ini tidak ada lagi yang bisa dibuat. Karena tidak ada uang untuk membeli bahan untuk membuat tempe. Pada waktu itu sudah tengah malam dan besok harus ke pasar, dibawa ke pasar. Tinggal 6 jam. 6 jam tidak mungkin ya, secara biasa delay itu bisa menjadi tempe. Tidak mungkin, prosesnya harus 2 kali 24 jam. Tapi dia berdoa, Tuhan nyatakan mujizatmu. Tuhan nyatakan mujizatmu. Ketika mau berangkat pagi-pagi, ya bungkus tempe itu dibuka, ya masih lucu delay. Dia tetap percaya, berdoa, Tuhan jadikan delay ini menjadi tempe. Sampai di pasar, dibuka lagi, masih tetap delay. Masih tetap delay. Sampai akhirnya orang tanya, di tempe ini yang ada baru ini gimana, ndak ada yang mau beli. Ya. Boleh dikatakan ibu ini sudah putus asa, dan ketika akan pulang kemudian ada pembeli yang tanya, Bu, ada tempe yang belum jadi. Saya mau bawa keluar kota kira-kira untuk 2 hari yang akan datang. Wah, ibu ini kemudian terbengong-bengong. Ya, kok ada orang mau beli tempe untuk 2 hari? Kemudian dia berpikir, ini kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, tidak mungkin. Tuhan tidak membuat tempe dalam sekejap, dalam hitungan jam, kemudian menjadikan delay menjadi tempe, tidak. Ya, tapi delay tetap delay, tetapi Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik bagi ibu ini. Sehingga tempe yang masih berwujud delay, karena masih 6 jam dibuat, itu laku semuanya. Ini adalah jalan keluar yang dibuat oleh Tuhan. Ya. Sebagaimana pesta perkawinan di Kana. Kalau dipikir secara nalar, tidak mungkin air bisa berubah menjadi air anggur. Ya. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Masalah persoalan seberat apapun, sebesar apapun, di dalam Tuhan, Tuhan selalu bisa menyelesaikan. Tuhan selalu bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan melalui hal itu dikatakan murid-murid Tuhan Yesus menjadi percaya. Dan saya sangat percaya bukan saja murid-murid Tuhan Yesus. Para pelayan-pelayan yang tahu persis apa yang terjadi pada saat itu pasti juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan
para pelayan-pelayan tadi pun tidak mungkin tutup mulut, berdiam diri, tapi pasti akan menyaksikan kejadian yang ajaib pada waktu itu kepada banyak orang. Dan saya sangat percaya akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ketika kita tetap percaya, mempercayakan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan punya rencana-rencana yang indah. Bukan saja masalah persoalan yang kita hadapi bisa diselesaikan, tetapi melalui apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya, agar supaya melalui kehidupan kita juga kemuliaan Allah boleh dikenal oleh banyak orang, dan akhirnya menjadikan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita juga percaya kalau sekarang sedang diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan masalah dalam kehidupan ini, jangan kita kemudian takut gentar, tapi datanglah kepada Tuhan. Percayakan semua kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya dengan dahsyat dan luar biasa. Dan melalui hal itu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita menjadi saksi-saksinya. Dan melalui kehidupan kita juga banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.